Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kisah laptop si Unyil versi menyimpang. Jadi ceritanya ini part 2 dari pembahasan kemarin guys, yang nyeritain tentang TV show anak paling mengerikan yang pernah dibuat. Judulnya Live with Grandpa. Ternyata itu bukan sembarang TV show anak, karena rupanya dibuat oleh seorang pendiri sekte sesat yang berbahaya. Jika kalian merasa pembahasan kemarin terasa cukup gelap, maka part 2 ini akan membawa kalian pada titik yang jauh lebih gelap. Oke lah, tanpa panjang lebar, langsung aja kita bahas. Ini dia Creepy Crime Case part 5, Live with Grandpa. Siaran doktrin untuk sekte seks anak. Bersiaplah. Oke, buat kalian yang baru di sini kita jelasin dulu ya. Sebenarnya kita lagi ngebahas apa. Takutnya kan tiba-tiba udah part 2 aja, nanti malah nggak nyambung. Ini juga buat nge-reminder kalian nih yang udah nonton, karena kan pembahasannya udah seminggu yang lalu gitu kan. Jadi biar inget lagi. Jadi kita tuh ngebahas Live with Grandpa, sebuah serial televisi anak yang muncul pada tahun 1985. Isi ceritanya tentang satu keluarga yang dipimpin oleh seorang pria yang dalam serialnya dipanggil Grandpa. Pada intinya, ini adalah TV show untuk anak-anak yang mengajarkan nilai-nilai kekristenan seperti berbagi kasih sayang, patuh pada orang tua, dan lain-lain. Namun ternyata, di beberapa episode ditemukan banyak hal aneh dalam TV show ini. Seperti keyakinan mereka yang tidak percaya pada dunia medis, jadi kalau karakternya ada yang sakit ya udah dibiarin aja, nunggu keajaiban dari Tuhan aja. Gak boleh dibawa ke dokter. Terus ada juga episode yang memperlihatkan seorang anak yang luka, tapi bukannya diobatin malah dijilat. Hingga yang paling aneh adalah si Grandpa ini sendiri, si tokoh utamanya, di mana dia ternyata memiliki robot wanita telanjang dan sangat jelas memperlihatkan payudara dalam siarannya. TV show anak macam apa ini? Nah, usut punya usut, ternyata siaran Live with Grandpa ini dibuat oleh seorang pria bernama David Burke. Nah, David Burke sendiri adalah seorang pendiri aliran atau kelompok bernama The Family International. Pada awalnya memang ajarannya tuh ya mengajarkan nilai-nilai kekristenan, tapi lama-kelamaan sifat aslinya David Burke ini muncul. Mulai dari dirinya yang mengaku sebagai rasul atau utusan Tuhan, hingga dia berani mengatur segala hal yang berkaitan dengan jemaahnya. Salah satunya adalah mengenai hubungan seksual. Dalam sektenya ini, wanita dijadikan sebagai objek untuk menarik jemaah dengan menghadirkan kencan pada pria-pria asing yang sebenarnya ini adalah praktik prostitusi. Tapi dengan kelihayan berbicara dari David Burke, jemaahnya tuh menganggap bahwa ini adalah bukti kebaktian mereka kepada Tuhan. Ia terus mendoktrin jemaahnya dengan ajaran-ajaran sesat, termasuk ya salah satunya adalah dengan membuat siaran anak Live with Grandpa ini. Jadi Live with Grandpa ini tuh merupakan salah satu media doktrinisasi pada anak-anak gitu guys. Tujuannya apa? Ya supaya jemaahnya yang masih anak-anak tuh bisa patuh sejak dini. Kayak kita lah yang muslim dari kecil misalnya. Karena kan kita udah diajarin mengenai Islam sejak kecil, jadinya kita tidak mempertanyakan kenapa harus sholat, kenapa ini, kenapa itu gitu kan. Ya udah langsung aja ibadah gitu kan sebagai bukti keimanan. Termasuk yang Kristen dan yang lainnya. Nah sama kayak gitu, David Burke juga pengen anak-anak dan generasi muda di kelompoknya juga punya pemikiran seperti itu. Ketika mereka melakukan prostitusi atau mendapatkan pelecehan, harapannya ya udah dilakuin aja sebagai bukti keimanan. Gitu. Nah, gila banget kan? Nah, itu adalah sedikit pembahasan mengenai video yang kemarin. Kalau masih kurang jelas, bolehlah kalian cek dulu video pertamanya terus balik lagi ke sini karena part ini gelap banget sampai kita istighfar terus gitu ya. Oke guys, The Family International atau yang juga disebut dengan Children of God merupakan salah satu aliran yang menurut kita cukup mengerikan. Apalagi ketika membicarakan mengenai ideologi mereka yang menormalisasikan hubungan seksual. Maksudnya hubungan seksual ya emang normal ya, namanya juga manusia. Tapi itu jika dilakukan oleh pasangan yang sah. Dengan satu pasangan saja, oleh dua orang dewasa yang saling jatuh cinta. Tapi di The Family International ini, hubungan seksual dianggap sebagai salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan kasih sayangnya. Dalam aliran ini, ideologi yang paling mendasarnya adalah semua jemaah harus menyebarkan cinta kasih dan sayang pada sesama manusia. Nah kalau kita mah ya sebagai manusia normal, menyebarkan cinta kasih dan sayang itu tuh dengan cara apa? Tolong menolong, saling berbagi, toleransi, menjaga ucapan gitu kan. Ya sewajarnya manusia normal gitu. Tapi kalau di The Family International ini, menunjukkan cinta kasih dan sayang itu salah satu caranya adalah dengan berhubungan seksual.
Entah kenapa ya, dari beberapa sumber yang kita dapatkan, The Family International ini sangat mendewakan yang namanya bercocok tanam alias iclik. Bahkan David Berg sendiri selaku pendirinya tuh emang mengglorifikasi bahwa iclik itu adalah suatu tindakan yang baik, bahkan jika dilakukan pada banyak orang yang tidak kita kenal. Karena ya menurut dia itu adalah sebagai bentuk cinta kasih tadi. Di internet banyak banget yang memperlihatkan siaran ceramah atau dakwah atau apa tuh ya? Kita bingung sih istilahnya apa. Kalau ceramah atau dakwah tuh konotasinya tuh positif ya, tapi si David Berg ini tuh negatif gitu. Pokoknya dia kayak dalam beberapa video David Berg ini suka bilang gitu ya ke jemaahnya bahwa seks dengan siapapun tuh gak apa-apa. Bahkan ini yang paling parah sih. Katanya Adam dan Hawa aja kan pas pertama kali diciptakan atau dipertemukan itu kan dalam kondisi yang telanjang di taman surga. Nah, menurut David Berg, hal pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ya berhubungan badan. Karena kan di situ konteksnya ada pria yang sangat tampan dan gagah gitu kan, kemudian ada perempuan yang cantik dan menawan, keduanya juga sama-sama tidak mengenakan pakaian. Jadi menurutnya, tidak mungkin jika mereka tidak melakukan hubungan badan saat pertama kali bertemu. Kita pas tahu doktrin ini kayak gila banget, mengelus dada berkali-kali, istighfar banyak-banyak, kayak kok kepikiran sih? Coba deh kalian perhatikan cuplikannya. When you think of Adam and Eve in the Garden of Eden, what are you thinking about? You think about a beautiful naked man and a beautiful naked woman. And what is the first thing that a beautiful naked man and a beautiful naked woman would of course naturally do as soon as they saw each other and nobody else around? I think just one look was all it took. Nah, semua doktrin sesat ini tergabung dalam sekte ini, Nah, dalam sekte ini, semua doktrin sesat ini, Nah, dalam The Family International, semua doktrin sesat ini tergabung dalam sebuah ideologi bernama The Law of Love. Yang secara garis besar ya tadi, ini tuh tentang bagaimana para jemaahnya bisa menyebarkan cinta kasih dan sayang dengan cara melakukan hubungan seksual. Baik dengan sesama jemaah maupun dengan orang asing. Bahkan kemarin kita sempat spill mengenai salah satu praktek prostitusi yang David Berg mandatkan untuk dilakukan pada para jemaah perempuan di sana, yaitu flirty fishing. Pada dasarnya, flirty fishing ini merupakan perintah dari David Berg di mana para perempuan diwajibkan, ingat ya, diwajibkan untuk mendatangi bar-bar atau tempat-tempat para pria kesepian supaya bisa mendapatkan uang. Dan lebih dari itu, supaya para pria itu tuh bisa ikut join ke aliran mereka. Tapi ya gitu, mereka harus kayak kencan dulu, berhubungan badan dulu gitu, baru kayak dirayu, ayo yuk ikut ke aliran gue gitu loh. Nah, para wanita ini disebut oleh David Berg sebagai para pelacur Tuhan atau the God's whore, yang memang melakukan tugas yang mulia katanya. Yang mengerikannya adalah ya ini tuh sifatnya wajib alias mandatory, termasuk untuk perempuan-perempuan yang sudah menikah atau memiliki suami. Tidak boleh ada yang menolak, karena ini dianggap sebagai perintah dari Tuhan. Mengingatkan bahwa David ini mengklaim dirinya sebagai Rasul, sang penyampai wahyu. Maka jika ada yang melanggar, maka dia akan dikeluarkan dari aliran ini dalam kondisi tidak memiliki apapun. Jika kalian ingat di part 1 di video kemarin, para jemaahnya itu kan harus menyerahkan segala harta benda. Pokoknya apapun yang mereka punya harus diserahkan pada kelompok ini. Sehingga ketika mereka dikeluarkan dari aliran ini ya simply mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka disuruh untuk mulai lagi dari nol, survive sendirian. Sehingga para jemaah yang mulai merasa ragu dengan aliran ini ya perlahan merasa terjebak dalam lingkaran prostitusi yang mengatasnamakan perintah suci dari Tuhan. Kalau diturutin ya gimana, kalau nggak diturutin mereka bakalan diusir dan nggak punya apa-apa. Jadi ngerasa kayak serba salah. Bukti keseriusan David Berg akan hal ini adalah bahwa ternyata kegiatan mereka tuh dipantau. Bahkan sampai ada report atau laporan khususnya untuk melihat pencapaian atau kegiatan yang dilakukan oleh para perempuan ini. Dari report atau laporan ini bisa kelihatan mana yang benar-benar berbakti pada David Berg, mana yang enggak. Semua ini terdengar sangat mengerikan. Apalagi jika kita kaitkan dengan Life with Grandpa yang ternyata dibuat oleh orang yang otaknya tuh sedeng kayak David Berg ini. Siaran anak-anak loh. Diam-diam dia memberikan doktrin menyimpang pada anak-anak mengenai keimanan dan kepatuhan pada Tuhan lewat siaran Life with Grandpa. Mending kalau doktrinnya tuh benar, ini tuh salah semua.
Yang jika kita melihatnya sekali lagi, siaran itu tidak lain dan tidak bukan ya bertujuan supaya anak-anak dan generasi muda di kelompoknya tidak mempertanyakan ajaran sesat yang tidak lebih dari kegiatan prostitusi ini. Dia membangun lifestyle anak sejak usia dini dan menormalisasikan kegiatan hubungan seksual pada anak. Fakta mengerikannya adalah anak-anak atau remaja yang sudah menyadari bahwa kegiatan yang diperintahkan ini menyimpang tidak bisa melakukan perlawanan. Sekalinya mereka melakukan perlawanan, maka mereka akan dibawa ke sebuah tempat khusus dan mendapat hukuman di sana. Aliran ini menyebutnya sebagai reprogram. Padahal sebenarnya ya mereka dihukum dan dikasih nasihat-nasihat segala macam supaya bisa nurut. Akhirnya ya anak-anak dan juga remaja di sini juga ngerasa terjebak dalam lingkaran ini. Naasnya, ketika ada kesempatan untuk melaporkan pada pihak berwajib, mereka akan kesulitan untuk memberikan keterangan. Pertama, anak-anak dan remaja ini memang kan dari awal didoktrin untuk hidup sembunyi sehingga mereka tidak terbiasa berbicara dengan orang lain yang beda dari kelompoknya. Kedua, rupanya orang-orang penting di aliran ini tuh selalu mengubah-ubah nama mereka. Ya sama seperti alirannya sendiri, yang tadinya kayak dari Children of God, terus berubah jadi Teen for Christ, berubah lagi jadi The Family International, terus berubah lagi jadi The Family doang. Nah, orang-orang penting di sini juga sering mengubah nama mereka, sehingga ya ketika ada yang melaporkan, anak-anak dan remaja ini akan kesulitan untuk memberikan keterangan, ya karena nama para pelakunya aja tuh mereka nggak tahu. Pas dicek kemungkinan besar ya tidak terdaftar di administrasi negara. Tujuannya apa ya? Ini, kalau misalnya ada yang ngelaporin ya mereka bisa dengan mudah kabur gitu. Tidak terkecuali dengan David Berg sendiri, yang ternyata dia juga memiliki nama alias atau panggilan yang sangat beragam. Mulai dari King, terus Moses, atau cuma Mo, kemudian dipanggil juga dengan sebutan Dad, dan yang paling gongnya, ini paling gong banget, dia juga disebut dengan Grandpa. Ya, Live with Grandpa sebenarnya adalah siaran TV anak yang menjadikan David Berg sebagai senter ceritanya. Jadi sebenarnya seluruh siaran televisi Live with Grandpa ini adalah tentang David Berg. Tidak heran jika citra Grandpa yang dibangun dalam siaran ini dibuat sangat religius, sangat positif, dihormati oleh semua karakter ya karena Grandpa di siaran ini adalah berdasarkan karakter asli yaitu David Berg sendiri. Ini disturbing banget sih, apalagi misalnya kita nginget lagi ini ada satu episode di mana si Grandpa yang menari dan nampak tertarik dengan robot wanita telanjang dalam salah satu episode. Ini menunjukkan bahwa si Grandpa alias si David Berg ini memang tidak main-main dalam mendoktrin anak-anak mengenai seks dan lainnya. Ngeri banget loh. Well, bukan cuma karakter Grandpa doang yang berasal dari dunia nyata, tapi yang lainnya itu juga berdasarkan kisah nyata guys. Ada Mother Maria yang dalam serial ini merupakan istri dari Grandpa, dan ternyata di dunia nyata dia adalah Karen Zerby yang merupakan istri dari David Berg. Karen Zerby ini adalah istri yang setia, bahkan setelah David Berg nanti meninggal, dialah yang menjadi pemimpin untuk aliran ini. Selain itu ada Auntie Sarah yang di dunia nyata bernama Sarah Kelly. Dia adalah salah satu orang yang menjaga camp tempat anak-anak tadi dihukum atau di reprogram. Dan juga ada Tachi yang merupakan anak mereka yang aslinya bernama Tachi Zerby. Kemudian ada Davida yang juga merupakan anak dari David dan Karen Zerby. Nah, Davida ini mendapatkan sorotan yang lebih luas karena ternyata dia memiliki pengalaman pahit saat dirinya berada dalam asuhan David dan Karen. Ini ngeri banget level yang sangat tinggi. Dalam kesaksiannya, ternyata Davida Kelly yang sudah dewasa mengakui bahwa saat dia masih kecil, dia selalu mendapatkan tindakan pelecehan dan pencabulan oleh David Berg, oleh ayahnya sendiri. Dan Davida pada saat itu ya mungkin masih sangat kecil, ya nurut-nurut aja gitu. Apalagi dia selalu disumpal dengan doktrin-doktrin seksual dari David. Hal ini diungkapkan secara tersirat dalam Mole Letters yang dibuat oleh David. Sebagai reminder, Mole Letters itu adalah kayak semacam surat yang katanya berisi wahyu dari Tuhan dan disebarkan oleh David pada jemaahnya. Penjelasan lengkapnya ada di part 1 ya. Oke, balik lagi. Nah, salah satu doktrin yang diajarkan oleh David yang ia tulis dalam Mole Letters-nya adalah bentuk kasih ilahi yang bisa berupa hubungan seksual antara anak dan orang tuanya sendiri. Dia memperbolehkan orang tua menggauli anaknya sendiri. Banyak mantan anggota yang bersaksi membaca kiasan-kiasan tersirat yang menjelaskan bahwa David memang telah menodai Davida Kelly.
Di sana Berg menulis kasih seorang ayah terhadap anak perempuan yang suci dan manis. Gila banget. Dan jika kalian menganggap bahwa pelecehan dan pencabulan ini cukup gelap, maka tunggu sampai kalian tahu kisah dari karakter lain di serial ini. Dia juga merupakan anak dari Karen Zerby, karakter yang sangat diagungkan, bahkan dalam serialnya dia selalu mendapatkan hadiah istimewa dari Grandpa. Dan kalian tahu siapa? Ya, Davidito. Davidito dalam serial Live with Grandpa merupakan anak kesayangan dari Grandpa dan Mother Maria. Dalam serial ini, Davidito selalu mendapatkan hadiah dari banyak karakter lain, seperti dari Auntie Sarah atau dari Uncle Alf. Pokoknya dia kayak jadi spotlight mulu deh. Dan sama seperti yang lain, di dunia nyata, Davidito ini merupakan anak kesayangan dari David Berg. Nama aslinya adalah Ricky Rodriguez, yang lahir pada tahun 1975. Dia lahir dari rahim Mother Maria alias Karen Zerby, namun tidak pernah diketahui siapa ayah biologisnya. Jika kalian ingat di part 1, kita sempat spill soal komik yang dibuat oleh The Family International yang judulnya adalah The Real Fathers. Di sana sempat diceritain bahwa Mother Maria ini pernah tidur sama salah seorang pelayan restoran Spanyol dan David tuh tidak melarangnya walaupun dia adalah suaminya. Karena ya dia menganggap bahwa itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan. Nah, Ricky Rodriguez ini tuh katanya sih anak dari si pelayan restoran Spanyol itu. Nah, Ricky Rodriguez bener-bener disayang oleh David karena ternyata dia memiliki tujuan supaya Ricky alias Davidito ini bisa menjadi penerus yang bisa memimpin The Family International. Pokoknya sejak Ricky ini kecil, David selalu mengagung-agungkan Ricky. Tadi kan dia mengklaim dirinya sebagai nabi atau rasul, dan Ricky adalah anaknya yang akan meneruskan warisan aliran ini gitu. Maka tidak heran jika dalam serial Live with Grandpa ini, Ricky selalu mendapatkan hadiah, selalu mendapatkan spotlight karena dia diharapkan bisa menjadi penerus sang ayah. Dalam proses tumbuh kembangnya, David dan Karen bahkan membuat sebuah jurnal atau buku yang berisi cara-cara mereka membesarkan Ricky. Pada akhirnya, buku setebal kurang lebih 700 halaman ini diklaim sebagai buku parenting alias cara orang tua membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Buku ini berjudul The Story of Davidito dan alih-alih berisi cara membesarkan anak sewajarnya cara manusia normal, buku ini adalah bukti nyata pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak, khususnya Davidito. Oke, The Family International membuat buku ini untuk internal organisasi aja, jadi memang tidak diperuntukkan bagi publik. Buku ini dilengkapi dengan beragam foto asli dari Davidito dari waktu ke waktu. Jadi bukan hanya tulisan aja, tapi ada foto-fotonya juga. Dan banyak dari foto tersebut memperlihatkan pelecehan seksual pada Davidito yang masih kecil. Disebutkan dalam buku itu bahwa Davidito diasuh oleh para suster atau pengasuh wanita yang semuanya harus telanjang. Mereka bisa menyentuh semua area tubuh Davidito, bahkan area sensitif secara seksual. Banyak sekali foto yang memperlihatkan hal ini dan yang lebih mengerikannya adalah Karen Zerby sebagai ibu kandung dari Davidito juga melakukan hal yang sama. Alih-alih menjadi pelindung, dia malah menjadi salah satu pelakunya. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata tindakan yang dilakukan oleh para pembantu dan juga ibunya itu diperbolehkan, bahkan sebagian lainnya menyebutkan bahwa David menyuruh mereka melakukannya. Davidito tumbuh dewasa dengan pelecehan yang ia dapatkan. Hingga pada suatu hari, The Book of Davidito bocor ke publik dan sangat mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh aliran ini. Banyak masyarakat yang protes, namun anehnya Davidito tuh nggak bisa diselamatkan gitu guys. Maksudnya netizen tuh udah kayak susah gitu untuk mengambil Davidito dari aliran ini. Hingga tibalah waktunya tahun 1999, saat Davidito beranjak dewasa, dia memilih untuk kabur ke Amerika. Awalnya dia kan ada di luar Amerika gitu guys. Tapi ya nggak ada catatan dia tuh sebenarnya awalnya tuh dari mana gitu, entah di Filipina atau di negara lain. Pokoknya dia ada di luar Amerika. Nah di tahun 99 dia kabur tuh ke Amerika. Nah di tahun itu Davidito memilih untuk kabur karena dia mulai menyadari bahwa kehidupannya itu telah direnggut oleh sekte ini. Dia merasa hina karena telah mendapatkan beragam pelecehan saat dia masih kecil. Di tahun 99 ini, The Family International udah dipimpin oleh Karen Zerby ya, istri dari David, karena David dinyatakan meninggal di tahun 94 karena faktor usia. Udah sakit-sakitan guys. Nah, selama kabur ke Amerika ini, Davidito merasa dihantui oleh masa lalunya sendiri. Dia tidak bisa tidur, dia stres dan selalu merasa was-was. Namun tetap aja dia berusaha untuk menjalani hidup selayaknya orang normal pada umumnya.
Hingga pada akhirnya pada Januari 2005, David Dito tidak sanggup menahan apa yang selama ini menghantui pikirannya. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan pikirannya ini adalah dengan membunuh Karen Zerby. Ya, pada tahun 2005, David Dito berniat melakukan pembunuhan pada ibunya sendiri, Karen Zerby. Pada saat itu, David Dito alias Ricky udah sangat muak dengan The Family International. Dia merasa harus memberi mereka hukuman dan memberi keadilan bagi para korban. Salah satunya adalah dengan melakukan pembunuhan ini. David Dito berusaha mencari kontak maupun alamat dari Karen, namun tidak pernah membuahkan hasil. Ya, mengingat tadi ya, para petinggi dari organisasi ini tuh kan hidupnya bersembunyi dan selalu gonta-ganti nama. Jadinya kayak David Dito tuh sulit untuk melacak keberadaan dari Karen Zerby alias sang ibu. Walaupun begitu, dengan usahanya, David Dito berhasil mendapatkan kontak dari Angela Smith, salah satu pengasuhnya sewaktu dia kecil. Ingat ya, tadi pengasuhnya tuh udah kayak melakukan semacam pelecehan ya pada David Dito. Nah, karena dia merasa bahwa Angela Smith juga bersalah, maka David Dito juga akhirnya menyusun rencana untuk membunuhnya. Pada suatu hari, David Dito mengundang Angela Smith untuk datang ke apartemennya. Dia berdalih bahwa dia tuh ingin berdamai dan meminta bantuan supaya dia bisa masuk lagi ke organisasi ini. Angela yang mendapatkan kabar ini tuh jelas sangat terharu dan senang karena David Dito, sang anak dari Rasul, menurut pandangannya akan kembali ke sekte mereka. Dengan senang hati Angela datang ke apartemen David Dito. Di sini dia benar-benar ya ngelakuin rencananya. David Dito menusuk Angela dan menyembelih alias menggorok leher Angela hingga dia tidak bernyawa. Nah, di sini David Dito ternyata sempat membuat video dulu guys, sehari sebelum dia melakukan pembunuhan ini. Videonya tuh ada loh, video pengakuan bahwa David Dito ini akan membunuh seseorang. Sebenarnya di video ini tuh nggak menyebutkan nama Angela ya, pokoknya dia cuma ngaku kalau dia tuh mau bunuh orang gitu aja. Dalam video itu juga disebutkan bahwa dia mengungkapkan kekesalannya, mengungkapkan bahwa dirinya tuh adalah korban dari The Family International ini. Videonya cukup panjang, nggak panjang banget sih, tapi ada di internet guys, kalian nanti bisa cari sendirilah, pokoknya kayak sedih sih. Pokoknya setelah dia melakukan pembunuhan itu, David Dito kabur ke California hingga akhirnya dia bunuh diri di dalam mobilnya sendiri. Pihak berwajib akhirnya menemukan jasad dari David Dito dalam mobil dan rupanya terdapat sepucuk surat di sana. Isinya tuh motivasi David Dito kenapa dia membunuh Angela dan ungkapan kebenciannya pada The Family International, terutama pada para pemimpinnya yang telah menghancurkan masa kecilnya hingga membuat dia trauma seumur hidup. Oke guys, itu dia Creepy Crime Case Part 5. Gak nyangka ya, sebuah serial televisi anak-anak ternyata memiliki kisah yang sangat mengerikan sekaligus memilukan. Kita nggak berhenti-berhenti nyebut ya pas bikin konten ini karena kayak ini gila banget. Update terbaru mengenai The Family International, ternyata hingga saat ini organisasi ini tuh masih ada dan ya mengalami banyak pembaruan. Pokoknya sejak kematian Angela Smith dan juga David Dito, The Family International ini menjadi sorotan publik. Dan publik tuh jadi ngungkit lagi masa lalu organisasi ini yang kentara dengan pelecehan seksual pada anak. Hingga pada akhirnya tahun 2007, The Family International mengubah citra publiknya. Mereka menghapus simbol dan istilah-istilah lama seperti Children of God. Mereka juga menghapus ribuan naskah Moll Letters yang ditulis oleh David Burke yang katanya berisi wahyu padahal ajaran sesat. Hingga akhirnya sekarang mereka mengklaim diri mereka sebagai jaringan spiritual Kristen modern. Pada tahun 2010, organisasi ini menghapus struktur komunitas komunal, jadi para anggotanya itu bebas hidup mandiri di luar komunitas. Jadi nggak perlu tuh kayak sembunyi-sembunyi lagi. Hingga saat ini anggotanya semakin turun drastis guys, dari yang awalnya mencapai puluhan ribu ya di tahun 1980-an, sekarang cuma ada sekitar 1000-an aja di tahun 2025. Kalian bisa cek website resminya ya, ada The Family International, nanti bakalan ada kok. Karen Zerby dalam website ini juga menyatakan rasa bersalah dan permohonan maafnya yang disebut dengan The Letter of Apology. Namun ya keberadaannya hingga kini masih menjadi misteri. Nggak ada situs resmi ataupun artikel. Kita coba nyari-nyari di mana Karen Zerby berada, tapi nggak nemu-nemu.
Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify dan sekarang ada di YouTube. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.